Paringasma sinten nama dan gelar? Hanifah Hikmawati, M.Sos, Magister Sosial. Siap, siap. Sebagai narasumber ke pertama ya? Acak sih. Gimana? Tulisannya narasumber kedua. Oke. Sekarang aktif di IAI? Saya dosen di Institut Agama Islam Ngawi. Oke. Jurusan? Saya dimasukkan di Hombes MPI, tapi bidang saya sosial humaniora, kajian budaya saya. Siap. Kalau harapan Anda dengan peselenggaranya acara ini? Harapannya semoga dengan adanya BIMTEK muatan lokal ini masyarakat semakin tersadarkan tentang kekayaan kita terhadap tradisi kearifan lokal yang ada di Kabupaten Ngawi, dan dampaknya semoga bisa dirawat ya, semakin banyak orang yang mencintai, melestarikan dan juga mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kendalanya kalau Genset sekarang kan minat baca dan tulisnya lemah sekali. Tetap ada di globalisasi yang tiada batas ya, mempengaruhi perilaku manusia. Terus tingkat minat menulis literasinya masyarakat juga tidak setinggi dulu gitu ya. Jadi melalui ini masyarakat nanti didorong untuk mempunyai kontribusi dalam merawat kearifan lokal dari beberapa aspek ya, dari tulisan, audio, video dan sebagainya. Gimana pandangan Anda tentang adanya AI? Sekarang kan saya juga pengguna AI. Iya, saya juga AI ini. Dan itu kan bisa juga kita nulis dengan AI. Iya. Itu gimana? Etika, berdasarkan etika dan lain-lain. AI itu sebagai teman diskusi, bukan sebagai penulis total ya, karena AI itu kan mesin yang punya keterbatasan. Dia tidak punya akal-akal yang seperti manusia. Menulis dengan AI tidak masalah, tetapi kontribusi manusia harus yang nomor satu. Karena emosi itu datang dari manusia. Iya, dari manusia. AI kan yang menciptakan juga manusia karena. Iya, benar. Iya, jadi tetap otaknya dari manusia. Tapi dia kan AI kan bisa kita latih. Akhirnya tahu style kita, tahu gaya bahasa kita. Bahasanya AI itu kan kayak mesin ya, kayak mesin ya, tetap harus disaring, harus disunting juga versi manusia. Karena kadang-kala AI itu menjawabnya juga tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Iya, bahkan beda gitu. Sering saya tuh membuktikan kayak gitu, apalagi berhubungan dengan tradisi itu agak sulit gitu. Iya, apalagi Jawa. Iya, karena tradisi itu kan kearifan lokal yang benar-benar masyarakat itu yang tahu. Kalau di AI kan itu kadang-kadang AI itu nggak bisa menjangkau. Jadi tetap harus ada kontribusi manusia. Harus ada kontribusi manusia. Nggak bakal tergantikan penulis oleh AI, nggak bisa. Iya, nggak bisa tergantikan. AI hanya membantu aja. Hanya alat bantu, asisten lah. Iya, asisten. Kalau panjenengan piyambak itu juga aktif menulis kah? Iya, aktif menulis karena saya kan dosen ya. Jadi harus menulis artikel, jurnal, buku-buku tentang kearifan lokal juga. Oh, lebih ke tentang kearifan lokal. Iya, lebih ke budaya ya karena. Jadi tentang wacana kritis, kearifan lokal, budaya itu bidang saya. Boleh tahu bukunya panjenengan? Siapa tahu saya bisa beli. Boleh, buku saya ini. Dijual bebas gak? Enggak, itu hasil penelitian. Oh, hasil penelitian, hasil riset. Kayak jurnal gitu ya? Bukan buku. Jurnal ada, buku ada. Kalau ini bukunya saya nggak bawa, lupa ya Mas. Ini semua buku semua ya Pak ya? Buku saya ada 8 enggak 9 Mas. Oh, aktif menulis juga ya Pak? Iya, lebih ke kearifan lokal ya berarti? Iya, ini buku saya ini. Ini sudah terbit 2023. Kampung Kerbau, Banyu Biru. Desa Banyu Biru. Terus saya juga neliti tentang pasar. Ini Mas buku saya. Yang lainnya buku anak, novel kayak gitu sih. Gimana ya Anda itu bisa membagi waktu antara keluarga? Karena padat sekali. Hobinya memang nulis sih Mas. Hobi menulis, jadi healing saya tuh dengan saya penelitian, saya menulis kayak gitu. Jadi terbitlah karya. Luar biasa. Ini ya, Ibu Hanifah ya. Iya, kedua ini. Siap. Ada buku anak juga ada Mas, diterbitkan Badan Bahasa, Balai Bahasa. Kalau produk digital? Produk
digitalnya apa buku ya? digital gitu. Iya, ini didigitalkan Mas ini. Ini didigitalkan di lamanya Balai Bahasa. Ini sudah didigitalkan. Berarti udah terdaftar di Haki dan segala macam ya. Balai Bahasa. Saya sudah punya Haki juga. Itu mahal ya kalau pengurusan Haki itu, Pak? 400.000. Oh, enggak sampai puluhan juta gitu. Enggak lah, murah. Saya udah punya 3. Masalahnya sekarang kan literasi kalau kita nulis di online. Saya kan juga suka nulis juga. Saya taruh online, terus didaku uang. Tidak ini buku tapi uang gitu. Terus ini gimana? Jangan bisa menggugat. Itu Tapi belum saya itu. Saya belum daftarkan Haki dan lain. Selama itu. Tapi jenengan punya bukti-buktinya. Jadi saya riwayat histori menulisnya itu Tetap bisa dilacak ya. Iya, bisa dilacak Mas. Nah, yang buku saya tadi sudah ada hakinya semua, yang ini ada hakinya semua. Oh, nulis novel juga. Nulis novel juga saya. Ini Mas. Ini novel saya. Tahun 2000 Mas ya, 2018 ini. Ya, sekarang kalau minat bacanya anak-anak muda sekarang berkenaan dengan buku fisik gimana menurutnya? Masih banyak peminatnya? Masih Dengan tapi era kita digital harus sekarang kan banyak podcast, banyak audiobook dan lain-lain. masih karena saya juga sebagai ketua perpustakaan desa juga Mas. Saya sering di desa Petualang. Oh, asli Petualang. Iya, saya ketua perpustakaannya desa. Jadi saya itu berkolega dengan dinas pustaka udah lama sekali. Masya Allah. Sudah dari 2000, udah lama 2017. Siap. Kayak gini biasanya saya bedah di perpustakaan. Kan ada yang datang nanti sekalian jumpa pers kayak gitu. Masya Allah, luar biasa. Pernah saya tuh ngadakan membedah buku saya yang ini tuh saya ngundang dari dinas pasar Mas. Kepalanya langsung hadir, itu Gunilam itu langsung hadir. Jadi di situ kan jumpa pers juga dengan penulis dan dinas. Keren. Ala desa Mas. Tapi luar biasa loh justru. Ini kan legacy buat anak cucu kita kelak kan. Betul. Makanya saya tuh di mana-mana selalu menggalakkan Kayak ayo gitu. ke pasar gitu Mas. Berarti kalau putra putri juga di itu ya ditumbuhkan juga ya Iya. minatnya. Sama kalau di perpus itu semua kalangan, nggak hanya anak-anak ya, tapi juga guru, dewasa juga kita ikut itu, mahasiswa juga ya. Istimewa. Iya. Oke. Kalau kendalanya terakhir yang Mbak temui generasi sekarang untuk nulis dan Iya. baca. Kalau kendalanya membersamai BIMTEK ini Mas. Kendala dan solusi ya, Mbak tolong. Jadi kalau kendalanya mungkin anak-anak masih merasa kurang percaya diri, terus kurang berani, jadi masih ragu-ragu, ada keraguan di dalamnya. Nah itu wajib untuk diasah ya, karena untuk menjadi berani sebagai seorang peneliti dan penulis itu butuh proses. Tidak bisa 1 kali 2 kali menulis, tapi butuh proses yang sekian puluh tahun. Bahkan saya sampai sedetik ini pun juga masih belajar. Saya mendalami menulis itu kan 2011 Mas. 2011 ini 2025, 14 tahun lah. Itu aja saya masih merasa saya butuh belajar gitu. Ya, jadi anak-anak itu kendalanya kurang percaya diri, solusinya semakin meningkatkan skill menulisnya dan skill penelitinya gitu. Semakin Riset mengasah. ya, menulis itu tentang riset juga. Iya, kan karena mereka terjun ke lapangan kan, menggali informasi terkait kearifan lokalnya gitu. Jadi lebih kepada meningkatkan keberanian dan juga meningkatkan kemauan gitu ya. Karena Kenapa dibatasi ke kearifan lokal? Kenapa nggak dibiarkan berpikir liar bebas ya? iya, kearifan lokal tapi yang liar boleh, itu bisa perilaku, bisa apapun itu gitu. Karena kearifan lokal itu kan sebenarnya kan senjata Mas ya, untuk kita itu menangkal globalisasi yang tiada batas gitu. Ya sekarang kan adab kan udah mulai hilang. Iya makanya, karena globalisasinya udah mendominasi gitu. Jadi ya langkahnya lebih mencintai kearifan lokal, bisa mengikuti, kalau tidak suka cukup untuk menghargai. Kalau ben menumbuhkan rasa senang. Mau menumbuhkan rasa senang. Baca saya, aja nulis, baca saya. Saya kan HP kan, aku mending jalan HP daripada. Nah, sekarang itu perpustakaan sudah berinovasi lewat digital loh Mas. Serius? Iya kan ada barcode-nya. Ini, iya. Di Petualang itu sudah ada tugu baca kayak gini Mas. Tugu baca? Iya, ada tugu baca. Ini ada barcode, kita setel dari HP. Nanti tampilannya kayak gini.
Jaga sampai 10 Namanya apa? kilo. Namanya apa? Tugu Baca, titik Tugu Baca. Keren, sampai 10 kilo. Di Ngawi yang punya cuma Watualang sama Ngawi Purba. Ini kan monitor dari sana mas, gitu. Jadi ini alatnya ini, tapi dia termonitor dari HP. Nah saya bikin baca buku dari sini gampang. Bukannya ini bakalan rawan pembajakan nanti akhirnya kalau Iya orang bisa benar, ngaji. ini fasilitas dari perpustakaan dihibahkan oleh perpustakaan desa. Perpusnas kan ada juga ya benar. Saya download juga tapi nggak ada perpusnas. Khusus ini mas, ini kalau jenengan nggak datang ke sana nggak bisa, jadi harus datang ke perpustakaan desa dulu. Ada scan barcode-nya, nanti di setel di Namanya apa HP. tadi? Tugu titik baca. Tugu titik baca. Istimewa. Boleh juga kapan-kapan saya liput itu. Iya, yang biasanya ngeliput di sana itu Mbak Mai. Kenal Mbak Mai nggak? Belum baru. Belum kenal ya, Saya baru. Itu pertama kali meliput di sana gitu. Jawa Pos juga pernah sih mas, teman-temanku wartawan banyak juga sih. Itu sering kegiatan di perpustakaan. Yang mengenal panjenengan kan ini kepalanya. Iya. Siap. Kapan-kapan kita. Ini mendapatkan hibah karena memang yang paling aktif mas di Ngawi. Indeks prestasinya paling tinggi. Kalau Jawa Timur banyak ya. Pakai per kota ya. Itu hitungannya Watualang per kota Ngawi ya. Per kabupaten Ngawi. Iya. Jadi nanti baca bukunya tinggal dari sini aja. Nanti buku apa berita juga ada. Ini perpustakaan Watualang. Jadi nah ini ada buku pranika. Saya terbatas 10 kilo ya. Dan biarkan tulisan kita